jelas betul bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh sebuah hal yang masuk pada pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dan juga masuk di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tapi Mas Roy, aku tanya mereka tuh akses ke Jokowi kan Enggak. Emang enggak? serius? Aku tahu apa caranya Jokowi. Jelas. Saya memutuskan untuk melaporkan Andi Aswan dan Irjan Laurentius Irjan Bu ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran-saran masukan dan kepada kuasa hukum saya serahkan. Tetapi yang paling parah itu Andi Aswan telah mengatakan bahwa saya wartawan palsu, pers saya itu palsu, yaitu kartu ini, mengatakan itu di TV nasional yaitu di Garuda TV, dan hari itu di sebelah saya selain Andi Aswan ada Pak Roy Suryo, sehingga saya ajak beliau hari ini untuk menjadi saksi bahwa Andi Aswan benar-benar mengatakan itu ya di Garuda TV, dan nanti saya juga akan meminta pihak Garuda TV sebagai penanggung jawab acara, kalau perlu pemretnya Ibu Eli Husin untuk juga ikut berbicara sebagai saksi bahwa hal itu terjadi di bawah pengawasan beliau di acara yang di stasiun TV dipimpin beliau. Di situ Irjan memanipulasi kalau menurut saya ya, mempergunakan website resmi Dewan Pers, yaitu lembaga yang diakui oleh negara, dengan cara yang manipulatif sehingga dia menarasikan nama saya tidak ada di Dewan Pers. Nah, dia sengaja menuliskan nama saya dengan salah dan menertawakan sehingga terciptalah narasi bahwa saya bukan wartawan. Perlu saya tegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Mas Michael ini bukan balas dendam ya. Karena Bang Andi Azwan sudah melaporkan Bang Michael di Polres Jakarta Selatan. Jadi ini bukan dalam rangka balas dendam, tidak ya. Tetapi ini benar-benar dalam rangka kita menegakkan hak-hak seseorang warga negara yang ketika dituduh dalam suatu forum televisi dan itu disiarkan kepada rakyat Indonesia, maka perlu dimintai pertanggungjawaban ketika bahasanya itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Andi Azwan telah membangun satu narasi pada saat debat di Garuda TV bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan. Nah, langkah yang dilakukan oleh Mas Michael kemudian adalah meminta klarifikasi dari Dewan Pers terkait dengan status dia sebagai seorang wartawan. Sehingga terjawablah tuduhan yang dialamatkan oleh Andi Azwan bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan. Maka ketika sudah mendapatkan klarifikasi resmi dari Dewan Pers, berarti Andi Azwan telah melakukan suatu dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, ini satu pasal 310, pasal 311 KUHP, ancaman pidananya di bawah 5 tahun penjara. Kemudian juga 27A Undang-Undang ITE terkait dengan fitnah, dan ancaman pidana terberat yaitu pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ancaman pidana 8 tahun penjara, yaitu menghina suatu golongan. Nah, ini kan golongan profesi, yaitu wartawan. Menghina profesi. Jadi 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu juga akan dilaporkan karena ancaman pidananya 8 tahun, dan kalau kemudian ditetapkan sebagai tersangka bisa dilakukan penahanan. Status saya ya dalam kasus ini adalah sebagai saksi kunci atau saksi yang orang yang mengetahui langsung, karena ini penting ya. Pelapor yaitu saudara Michael Benyamin Sinaga ada orang yang mendengar langsung pada saat itu. Jadi bukan pada kasus seperti yang saya alami, orangnya hanya melihat di televisi, kemudian dia berusaha tahu ini tanggal berapa sampai tanggal, enggak. Saudara Michael dan saya mengalami sendiri peristiwa itu pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di lantai 5 salah satu gedung
pertokoan di Jakarta Pusat yang ada di gedung Sarinah ya di Jalan Tamrin ya. Itu peristiwanya kira-kira di atas pukul 7:30 ya, itu peristiwa terjadi. Kualifikasi pelapor adalah jelas, dia juga mengalami sendiri, jadi clear betul pasal 310 311 ya, bukan seperti sebelah sono ya yang tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain. Saudara Mike benar, dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul, saya ada di situ. Dan ada 2 orang yang memang dilaporkan. Andi Azwan memang berada di situ. Tapi yang satu lagi yang namanya Irjan, siapa tadi? Laurentius Irjan Buung. Ya, itu adalah membuat tayangan di podcastnya, namanya Mo1 TV. Itu yang bahasanya lebih kasar. Bahasanya biar itu makanya dikenakan Undang-Undang ITE. Ya, karena dia mengunggah dan kemudian menyebarluaskan. Ya, itu jelas. Pasal yang tadi disampaikan oleh Pak Gafur Haji adalah jelas betul ketika ada pasal yang dia menghina 27 dan 28. Itu clear banget ya gitu. Kalau yang 310 311 saya mendengar langsung, saya bisa menjadi saksi, dan nanti kalau untuk menilai tayangan yang ITE itu, tayangan podcast itu nanti pasti ada ada ahli ITE, ada ahli bahasa dan lain sebagainya. Jadi jelas betul bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh sebuah hal yang masuk pada pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dan juga masuk di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya support betul Mas Michael Benyamin Sinaga dan juga teman-teman lawyer yang membersamai. Ayo, Pak. Nggak lama-lama. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.